Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Internasional kelas Manajemen 19C akan mempresentasikan tentang perbedaan nasional dalam ekonomi politik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Herlina Hirapradian dengan NPM 112, kemudian Amadea Arinta Kusuma Putri NPM 148, dan yang terakhir ada Hafiz Reza Muhammad NPM 152. Topik yang pertama akan dibahas yaitu perbedaan sistem antar negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis internasional terlebih dahulu. Bisnis internasional ini lebih rumit daripada bisnis domestik karena adanya berbagai macam perbedaan antar negara. Dalam bisnis internasional ini terdapat beberapa macam sistem, diantaranya yaitu sistem politik, sistem ekonomi, dan hukum. Dan sistem-sistem itu tersebut pasti berbeda di setiap negaranya. Praktik budayanya pun bervariasi, begitu pula dalam hal pendidikan dan keahlian setiap negara berada dalam perkembangan ekonomi yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik atau political system. Istilah sistem politik itu sendiri dimaksudkan untuk menyebut sistem pemerintahan dari suatu negara. Sistem politik ini dipelajari berdasarkan dua dimensi. Yang pertama yaitu seberapa kuat pemerintah menekankan prinsip kolektivisme atau individualisme. Yang kedua, kecenderungan pemerintah demokratis atau totalitarian. Kolektivisme itu sendiri merujuk pada sistem politik yang menekankan keutamaan kolektif di atas tujuan individu. Ketika kolektivisme ditonjolkan, maka kebutuhan masyarakat secara utuh umumnya dipandang sebagai sesuatu yang lebih penting daripada kebebasan individual. Individual itu sendiri yaitu menekankan bahwa kepentingan individu harus didahulukan daripada kepentingan negara. Individualisme ini dibangun di atas dua prinsip pokok. Yang pertama yaitu perhatian pada pentingnya jaminan kebebasan individu dan ekspresi diri. Dan yang kedua, kemakmuran masyarakat paling baik disediakan dengan membiarkan orang-orang mengejar minat pribadi ekonomi, tidak membiarkan institusi kolektif, maupun menentukan apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan demokratis yaitu merujuk kepada sistem politik yang pemerintahannya diselenggarakan oleh rakyat, sedangkan totalitarisme merupakan bentuk pemerintah di mana satu orang atau satu partai politik memegang kendali absolut terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan melarang adanya partai politik oposisi. Selanjutnya adalah sistem perekonomian atau sistem ekonomi. Adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar yaitu sistem yang mana pembeli adalah raja. Jadi pola belanja konsumen diketahui oleh produsen melalui mekanisme sistem harga, menentukan apa yang diproduksi dan berapa besar jumlahnya. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat, yang mana wadah bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Sistem ini dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak tergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, yang mana sistem ekonomi ini adalah suatu sistem yang mencampurkan berkarakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. Dan selanjutnya adalah sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu negara merujuk pada peraturan atau perundangan yang mengatur perilaku beserta prosesnya dengan paksaan hukum dan melalui pembayaran tebusan atas keluhan yang didapatkan. Sistem hukum ini memiliki tiga perbedaan, diantaranya yaitu common law. Common law adalah sistem hukum yang berdasarkan tradisi ya, ataupun meniru keputusan peradilan atas suatu kasus yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua adalah civil law. Civil law ini
yaitu seperangkat detail hukum yang diatur dalam kode-kode. Yang ketiga adalah theoretic law. Theoretic law yaitu hukum yang berdasarkan ajaran religius ataupun agama. Yang selanjutnya adalah perbedaan dalam hukum kontrak. Hukum kontrak sendiri adalah badan hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak, yang mana hukum kontrak di bawah sistem common law, yaitu kontrak cenderung sangat rinci dengan semua pihak kontingensi yang dijabarkan. Yang kedua, di bawah sistem hukum sipil, kontrak cenderung lebih pendek dan lebih sedikit spesifik karena banyak masalah sudah tercakup dalam KUH Perdata. Yang ketiga, banyak negara telah meratifikasi konvensi PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau yang biasa disingkat CIGS, yang menetapkan seperangkat aturan seragam yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam pembuatan dan kinerja kontrak komersial sehari-hari antara pembeli dan penjual yang memiliki tempat usaha yang berbeda bangsa. Yang selanjutnya adalah hak dan properti korupsi. Ini merujuk pada hal legal atas penggunaan di mana suatu sumber daya diletakkan atas penggunaan yang memberikan pemasukan. Yang selanjutnya adalah hak properti dapat dilanggar dengan dua cara. Yang pertama adalah tindakan pribadi, yang mana tindakan pribadi ini berujuk pada pencurian, pembajakan, dan berbagai hal lainnya oleh individu ataupun kelompok. Yang kedua, tindakan publik. Tindakan publik atau dan korupsi ini terjadi ketika pejabat publik seperti politikus dan birokrat pemerintah yang memeras uang, sumber daya ataupun properti itu sendiri dari pemegang properti. Yang selanjutnya ada fokus negara. Fokus negara ini memfokuskan pada dua hal, yaitu properti intelektual dan keamanan dan liabilitas produk. Adapun penjelasannya yaitu properti intelektual adalah properti yang dihasilkan oleh aktivitas intelektual seperti perangkat lunak komputer, cerita untuk film, susunan nada musik, ataupun rumus kimia yang digunakan untuk membuat obat. Yang selanjutnya ada keamanan dan liabilitas produk. Ini yang adalah hukum keamanan produk atau product safety law, menentukan standar keamanan tertentu yang harus diikuti oleh setiap produk. Liabilitas produk atau produciability atau yang memaksakan suatu perusahaan dan pegawainya bertanggung jawab ketika produk perusahaan tersebut mengakibatkan cedera atau kematian. Inovasi dan kewirausahaan merupakan mesin, yaitu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Inovasi secara luas tidak hanya mengikut sertakan produk baru, tetapi proses baru, organisasi baru, praktek manajemen baru, dan strategi baru. Inovasi dalam produk dan proses bisnis menuntut pada peningkatan produktivitas pekerja dan modal, yang secara lebih jauh akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Inovasi juga dilihat sebagai produk dari aktivitas kewirausahaan. Sebagai contoh, perekonomian Amerika telah mendapat manfaat yang sangat besar dari aktivitas kewirausahaan yang menghasilkan inovasi secara cepat pada produk dan proses. Kemudian, inovasi dan kewirausahaan memerlukan ekonomi pasar, yaitu pada ekonomi terpusat, negara memiliki seluruh alat produksi, akibatnya wirausaha individu hanya memiliki sedikit insentif untuk mengembangkan inovasi yang bernilai karena negaralah bukan individu. Dalam ekonomi pasar, tiap individu yang memiliki ide inovatif bebas berusaha untuk menghasilkan uang dan idenya dengan memulai bisnis. Dengan keberhasilan usaha ekonomi pasar memiliki insentif yang sangat besar untuk mengembangkan inovatif. Kemudian, inovasi dan kewirausahaan memerlukan hak properti yang kuat, yaitu
perlindungan hukum atas hak properti merupakan syarat lain bagi lingkungan usaha agar mendukung inovasi, aktivitas kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi. Baik individu maupun perusahaan harus mendapatkan kesempatan memperoleh laba dan ide inovatif. Ahli ekonomi pertumbuhan dari Peru Hernandi de Soto berpendapat bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi di dunia akan gagal meraih manfaat kapitalisme hingga hak properti didefinisikan dan dilindungi dengan baik. Kemudian, rezim demokrasi lebih mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu sistem demokrasi baik untuk pertumbuhan ekonomi, namun rezim totaliter dapat membantu perkembangan ekonomi pasar dan perlindungan hak properti yang kuat dan mengalami pertumbuhan secara cepat. Negara yang pertumbuhan ekonomi tercapai dalam 30 tahun terakhir yaitu Cina, Korea Selatan, Taiwan. Mereka dianggap pemerintah kurang demokratis dalam hal tersebut oleh pemerintah negara barat. Di sisi lain, rezim demokratis tidak merasa perlu memecahkan masalah apapun. Banyak yang berpendapat bahwa rezim demokratis cenderung lebih mendukung ekonomi jangka panjang daripada kediktotaran. Kemudian yang selanjutnya ada sifat dasar transformasi ekonomi. Deregulasi yaitu meliputi pelepasan batas hukum untuk kebebasan pasar, pembentukan perusahaan swasta, dan cara perusahaan swasta beroperasi. Yang kedua, privatisasi yaitu berlangsung di seluruh dunia. Telah jelas bahwa menjual aset milik negara kepada investor swasta tidak cukup menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi perhatian utama dari privatisasi adalah mengarah pada kelebihan karyawan dan PHK khususnya di negara yang berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin bertanya?